Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita dan kisah horor juga misteri di channel ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih kami dari seluruh tim untuk kalian yang sudah dukung channel ini dengan subscribe, komen, dan like. Terima kasih untuk semuanya. Dan untuk kali ini cerita yang ingin saya ceritakan di channel Sunyi Sepi datangnya dari Mas Bimo. Ini seorang tukang ojek. Ini pengalaman dari Mas Bimo tentang uang yang dia dapat ini berubah menjadi daun. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, awal ceritanya ini, Mas Bimo ini pernah mengantar seseorang yang dia jumpai di salah satu jalan, yang dia tawari untuk naik. Nah, terus diantarkan itu sampai di tempat tujuan. Dan yang membuat Mas Bimo benar-benar terkejut saat menurunkan penumpang ini tujuan alamannya itu benar-benar Mas Bimo itu keheran-heranan. Dia itu hanya menunjukkan arah, ditanya kemana mbak, itu diem saja orangnya. Sosok perempuan yang diantarkan Mas Bimo saat ditanya itu tidak pernah mengatakan apa itu ke kiri atau ke kanan atau ke depan atau masih jauh apa dekat. Dalam perjalanannya Mas Bimo, sosok perempuan yang diantarkan Mas Bimo itu hanya menepuk pundaknya dan mengacungkan ke arah kanan dan ke arah kiri. Ini yang dituturkan Mas Bimo ke channel Sunyi Sepi. Nah, setelah sampai tempat tujuan, Mas Bimo ini menurunkan penumpang. Nah, setelah sampai tujuan, Mas Bimo ini menurunkan penumpangnya yang membuat Mas Bimo terkejut. Penumpang itu turunnya itu di antara rumah, di salah satu rumah yang letaknya itu tidak jauh dari pemakaman. Nah, sewaktu Mas Bimo menurunkan penumpang itu, Mas Bimo tidak pernah kepikiran kalau sosok perempuan tadi adalah makhluk gaib ataupun makhluk-makhluk astral, karena selama perjalanan Mas Bimo mengantarkan penumpang tadi, ya mungkin perasaan risih atau malu sehingga wanita yang diboncengi Mas Bimo ini tidak ngomong atau tidak bilang apa-apa. Nah, sesampainya di tujuan, Mas Bimo ini dikasih uang. Sewaktu ngasih uang itu uangnya 50.000. Nah, Mas Bimo yang hendak mengeluarkan kembaliannya karena terlalu banyak, sosok wanita tadi itu memalingkan mukanya sembari melangkahkan kakinya. Nah, waktu dipanggil sama Mas Bimo, mbak ini kembaliannya mbak, wanita itu ndak mendengar atau apa, tapi dia tuh melangkahkan kakinya itu di samping rumah yang ada di dekat pemakaman. Nah, waktu itu Mas Bimo mengira kalau wanita tadi itu ya pemilik rumah tersebut dengan cara mengetok pintu, dengan cara mengetok jendela. Mungkin perkiraannya Mas Bimo seperti itu. Nah, sewaktu Mas Bimo ini manggil-manggil terus-terusan kok enggak digubris juga, Mas Bimo hanya balik naik motornya melaju ke pangkalan ojek. Nah, di sana Mas Bimo ketemu sama Awang dan Danu. Nah, di pangkalan ojek, Bimo ini cerita ke Danu kalau apa yang baru saja dia alami itu terasa aneh. Ya, karena sosok perempuan tadi sewaktu naik ojeknya, naik motornya itu ndak bilang. Nah, yang bikin aneh lagi, ini kembaliannya kok ndak diminta, malah dipanggil-panggil nggak mau dengar. Nah, Danu itu menilai kamu dibayar berapa. Nah, Danu itu menanyakan juga Awang, kamu dibayar berapa tadi? Kayaknya 50.000, ini uangnya masih ada di dalam. Ah, seneng dong kamu, belum juga sampai ke pangkalan sudah narik. Ya namanya rezeki nggak kemana, kata si Bimo. Nah, saat Bimo ini hendak mengeluarkan uang yang 50.000 tadi, dia masukkan tangannya ke kantong celana. Saat dikeluarkan, uang itu sudah berubah jadi daun. Nah, ini yang membuat
Bimo itu merasa aneh lah, ini uangnya kemana kok berubah jadi daun, sampai semeluruh saku yang ada di jaket, di celana depan belakang itu semuanya diraba oleh Bimo. Yang Bimo ingat uang itu ya dia taruh di saku depan, tapi kok yang ada cuman daun. Nah, uang yang lainnya yang tadinya untuk kembalian itu masih ada, tapi uang pecahan 50.000 tadi kok enggak ada, yang ada cuma selembar daun. Nah, ini yang membuat Bimo, Danu dan Awang itu keheranan. Bim, kamu yang bener aja, masa ini uangnya berubah jadi daun? Kamu tadi nganterin di mana? Dijelaskan sama Bimo kalau dia barusan mengantarkan sosok perempuan, wanita itu ke area yang rumahnya dekat pemakaman. Oh, di kampung itu? Iya. Pertanyaan Danu dijawab oleh Bimo. Iya, Dan, di kampung itu. Nah, Awang ini menceritakan kejadian yang lain yang dialami Bimo. Bimo, kamu tahu enggak? Mungkin bukan kamu saja yang mengalami kejadian ini. Beberapa bulan kemarin, di pangkalan ojek yang lain itu saya, kata Awang, mendengar kabar kalau di area dekat pemakaman yang kamu ceritakan tadi itu ada rumahnya. Itu bukan rumah, itu tempat di mana keranda itu ditaruh di situ. Ah, yang benar, kata Bimo. Kalau kamu tidak percaya, besok pagi kamu lihat saja sendiri apakah di area pemakaman itu ada rumah apa enggak. Karena memang Bimo tidak tahu lokasi pemakaman yang didatangi Bimo tadi, memang Bimo tidak tahu karena dia baru kali pertama mengantarkan penumpang di area tersebut, di salah satu desa yang lain. Nah, ini yang membuat Bimo itu ya benar-benar tidak percaya. Tapi Awang masih menjelaskan pengalaman yang didengar oleh pangkalan ojek yang lain itu kurang lebihnya 3 bulan yang lalu ya Bimo. Ada salah satu tukang ojek di situ, itu juga ceritanya sama persis dengan kamu, cuman bedanya sosok perempuan tadi itu mengatakan sesuatu ke penumpang tadi. Mas, belok ke kanan, bukan seperti kamu. Kalau kamu kan ditunjuk kanan kiri saja, dia tidak ngomong. Tapi yang dialami tukang ojek di sana itu menjelaskan kalau pengalamannya mengantarkan penumpang itu dengan kalimat-kalimat kanan pak, kiri mas, dan itu sampai di tempat tujuan. Nah, sesampainya di makam tadi, dia itu tiba-tiba menyuruh untuk berhenti si tukang ojek tersebut. Nah, saat motor itu berhenti, sosok wanita yang menyuruh berhenti itu tiba-tiba hilang. Nah, ini yang membuat tukang ojek di sana, di pangkalan yang lain itu langsung mutar balik motornya, lari terbirit-birit. Karena apa? Yang diboncengkan, karena sosok wanita yang tadi diajak ngobrol, yang sempat naik motor tukang ojek tersebut itu bukan manusia. Nah, ini yang membuat tukang ojek tersebut langsung putar baliknya sampai ke tempat tujuan. Nah, Bimo mulai merasakan keanehan. Apa benar apa yang barusan saya alami tadi? Kalau sosok perempuan itu adalah makhluk astral, sosok gaib, ya mungkin saja. Soalnya apa yang kamu alami tidak jauh beda dengan pangkalan ojek yang di kampung sebelah, dan itu juga sama. Nah, rasa penasarannya Bimo dengan ceritanya Awang, di esok harinya Bimo ini mendatangi tempat yang semalam dia mengantar perempuan yang kata Awang itu adalah tempat naruh keranda, bukan rumah. Nah, sewaktu Bimo ini mengecek lokasi tersebut, apa yang dikatakan Awang itu benar-benar bukan rumah, tapi salah satu bangunan yang digunakan untuk menaruh keranda-keranda. Bimo benar-benar tercengang. Astagfirullahaladzim, terus siapa semalam? Nah, singkat ceritanya, di hari kedua saat Bimo
mangkal bersama Danu, Awang dan yang lainnya. Bimo menceritakan apa yang dia lihat, apa yang tadi pagi dilihat oleh Bimo. Diceritakan sama Awang sama Danu. Benar kata kamu, Wang, kalau tempat keranda di dekat makam itu memang bukan rumah, tapi benar apa yang kamu katakan, itu tempat keranda. Lah terus rumah itu yang semalam itu siapa? Ya itu mungkin kamu yang sudah disirep atau gimana sehingga kamu melihatnya itu sebuah rumah. Nah kejadian itu benar-benar membuat Bimo itu merinding, membuat Bimo itu ketakutan. Sampai beberapa hari Bimo naik, sampai beberapa hari Bimo mangkal di pangkalan ojek. Setiap kali ada wanita di tengah jalan, Bimo tidak pernah lagi menawari penumpang tersebut untuk naik motornya, walaupun itu manusia nyata ataupun sosok gaib. Karena pengalaman Bimo, sewaktu dia mau berangkat, dia melihat wanita yang berdiri dengan keadaan yang memelas, menunduk kepalanya. Bimo itu menawarkan, "Mbak mau naik ojek, Mbak?" Wanita itu mengangguk, dan singkat ceritanya diantarkan sampai ke tempat tujuan yang ternyata bukan rumah tapi sebuah tempat keranda. Nah itu yang menjadi pengalaman dari Bimo. Di lain hari, Bimo yang kepikirannya masih kebayang tentang sosok tadi yang uangnya berubah menjadi daun. Daun itu masih disimpan oleh Bimo karena tidak dibuang begitu saja. Uang itu diselipkan di motornya Bimo. Nah kejadian yang lainnya, di hari mungkin keempatnya semenjak Bimo ini mengantarkan sosok astral wanita yang ternyata bukan manusia, Bimo mendapatkan firasat lewat mimpinya kalau perempuan tadi itu adalah sosok wanita yang sering mengganggu di jalan, yang sering membuat kecelakaan di jalur tersebut. Itu lewat mimpinya, Bimo. Bimo mendapati firasat tersebut, itu melihat wajah wanita, wajah sosok wanita itu sosok yang pernah dilihat Bimo, Danu, Awang dan lainnya. Wanita itu adalah korban kecelakaan tempat di mana Bimo menawarkan ojek dengan wanita misterius tadi yang ternyata bukan manusia. Lewat mimpinya Bimo baru tersadar. Lewat mimpinya yang menjelaskan kalau wajah tersebut adalah wajah orang yang pernah mengalami kecelakaan atau tabrak lari. Jadi sosok itu benar-benar gentayangan, seperti mengganggu di tempat kejadian yang membuat korban itu meninggal. Nah, setelah mendapatkan mimpi diceritakan ke Danu dan Awang, benar dugaan kalau sosok tersebut adalah sosok yang sering mengganggu di area tersebut. Nah, areanya ini yang diceritakan Bimo, tempatnya itu ya tidak jauh dari perkotaan, tapi masih jalur pedesaan, antara jalur besar, jalur Pantura dengan antara jalan raya besar dengan jalan raya kecil yang menghubungkan dari satu desa ke desa yang lain. Disitulah tempat wanita itu yang dulunya mengalami kejadian tabrak lari. Nah semenjak kejadian itu dia teringat kalau uang yang berubah jadi daun itu masih terselip di motor. Di keesokan harinya setelah mendapatkan mimpi itu, ketika Bimo membuang daun itu, daun yang digunakan untuk membayar Bimo yang awalnya dilihat itu uang pecahan 50.000, saat dibuang itu Bimo merasakan keanehan lagi. Daun yang dibuang itu tidak rusak setelah beberapa hari semenjak dibuang. Daun kering itu benar-benar tidak rusak walaupun sudah terkena angin, terkena panas. Sedangkan daun yang lainnya itu sudah hancur, ada yang sudah terkikis, ada yang sudah rapuh. Tapi keanehan itu daun itu kok masih utuh, padahal sudah kering, kalau dipegang saja itu pasti ambrol. Tapi kenapa daun itu tidak juga rusak? Nah
Mungkin sekitar 1 minggu daun itu diamati oleh Bimo. Bimo mengambil uang tersebut. Nah, singkat ceritanya, karena keanehan tadi, Bimo berinisiatif untuk daun itu dikembalikan di pemakaman, tempat di mana dia mendapatkan uang dari sosok wanita tersebut. Nah, setelah sampai di pemakaman, Bimo yang sendirian, yang waktu itu kira-kira jam 8:30 malam, keadaan di lingkungan dekat pemakaman ini masih ramai, cuman untuk masuk ke pemakaman memang sangat-sangat senyap. Nah, kepikirannya Bimo, karena daun itu terasa aneh dan tidak rusak, itu juga membuat Bimo ini selalu kepikiran tentang wanita yang pernah datang lewat mimpinya. Bimo ini dengan keberanian ataupun nekatnya, kata Bimo, dia kembalikan daun itu sembari berkata, ini daunmu, ini uangmu, saya kembalikan, saya tidak mau lagi berurusan denganmu. Nah, singkat ceritanya, setelah daun itu dikembalikan, dia manggal seperti biasanya di pangkalan ojek. Dia ketemu dengan Danu dan Awang, menceritakan keanehan-keanehan yang dialami oleh Bimo dengan daun yang dulunya dilihat itu uang. Nah, Awang sama Danu yang mendengar cerita Bimo, daun tersebut itu ternyata menjadi sebuah jimat bagi Bimo, karena tanpa disadari Bimo, semenjak daun itu ada di rumahnya Bimo, Bimo itu selalu mendapatkan keberuntungan dengan cara selalu mendapatkan keberuntungan seperti banyak pelanggan yang ingin naik ojeknya Bimo. Ini yang dirasakan oleh Awang sama Danu yang sebagai teman ngojeknya Bimo, tapi Bimo udah menyadari. Nah, setelah dibuang itu, Bimo justru malah merasa lebih lega. Saya lebih memilih untuk bekerja dengan keringat saya daripada saya harus menggunakan daun itu sebagai media agar saya itu banyak penumpangnya. Ini ungkap Bimo. Bimo lebih memilih untuk apa adanya. Beda dengan Awang dan Danu yang pola pikirannya masih mengandalkan jimat ataupun benda-benda klinik. Tapi Bimo sendiri lebih memilih dengan keadaan apa adanya dan kenyataannya. Setelah daun itu dikembalikan, Bimo yang masih tetap saja narik sebagai tukang ojek sewajarnya. Sehari-hari dia bisa narik sampai 4 kali, sampai 5 kali dalam satu malam. Tidak ada bedanya antara sebelum dia menyimpan daun tersebut ataupun setelah dibuang. Dan pada kenyataannya memang rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ini dijelaskan oleh Bimo ke Awang sama Danu. Dari penjelasan Bimo ke Danu dan Awang, ternyata Awang yang selama ini menggunakan jimat agar ojeknya bisa laris manis, banyak penumpangnya, dia hanya percaya dengan perkataan yang diucapkan oleh Bimo. Awang menunjukkan jimat penglaris, jimat yang bisa mendatangkan kelancaran usahanya. Itu diperlihatkan Awang ke Danu dan juga Bimo. Nah, saat Bimo ini memegang jimat milik Awang, Bimo menjelaskan ke Awang, ini untuk apa? Ini berdampak pada kamu sendiri, Awang. Kamu mungkin akan merasa malas untuk beribadah. Kamu akan merasa percaya diri dengan adanya seperti ini. Tapi yakin saja, kalau kamu lebih yakin pada Sang Pencipta, kamu pasti akan mendapat rezeki yang benar-benar berkah. Mungkin selama ini kamu gunakan jimat ini, kamu memang dapat banyak, tapi ada keberkahannya enggak untuk keluarga kamu? Ada lebihnya enggak? Awang merenung sembari berpikir apa yang dikatakan Bimo. Benar juga kamu, Bim. Benar juga apa katamu, Bimo. Keluargaku, istri dan anak-anakku setiap kali pulang kerja selalu yang ditanyakan uang, uang, uang. Nah, ini masalah yang membuat saya itu hanya menggunakan jimat. Tapi ya benar juga apa katamu, Bimo. Tidak ada sisanya. Saya dapat banyak ya habis banyak, saya dapat sedikit ya kadang kurang.
Jadi harus gimana ini Bimo saya? Ya kamu kembalikan saja ataupun buang jimat itu. Dan kamu harus berubah. Kamu lebih yakinkan hati dan jiwa kamu pasrah terhadap Sang Kuasa. Dan kamu akan mendapatkan keberkahan dari usaha yang saat ini kamu lakukan sebagai tukang ojek seperti saya. Nah, singkat ceritanya, Awang yang mendengarkan ucapan dan juga nasihat Bimo, dia merubah pola hidupnya dengan cara bertobat, membuang jimat. Ini yang membuat perubahan dalam kehidupannya Awang. Dia cerita ke Bimo semenjak nasihat yang disarankan Bimo, selama sebulan setelahnya dia mendapatkan ketenangan, ketentraman di keluarganya. Sedikit banyaknya rezeki itu benar-benar dirasakan oleh anak istrinya Awang. Nah, ini kisah dari salah satu narasumber yaitu Bimo. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan faedah, juga menghibur untuk kalian pecinta cerita horor dan misteri. Akhir kata dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.